to the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have a... Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan terlebih dahulu mengabsen kalian satu persatu. Oke, Keisha, hadir Bu. Ruth, Laura, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua Bu. Jadi pada hari ini semuanya hadir. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Siapa yang mau memimpin doa kita kan? Bu. Lalu kita sudah mempelajari tentang lingkungan hidup. Ada yang ingat apakah itu lingkungan hidup? Bu, ya, bisa apa? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, Bu. Contohnya makhluk hidup dan makhluk mati. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk anak. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang cara mengurangi dampak pemanasan global. Kita akan belajar menggunakan model Kurzweil, yaitu sebuah strategi pembelajaran kooperatif yang dimana pada model ini kalian akan bekerja sama dalam dua jenis kelompok, yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. Setiap kelompok akan dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global, dan yang kedua bekerja sama dalam kelompok dan bertanggung jawab atas sebagian informasi yang dipelajari, dan yang ketiga menyampaikan informasi hasil diskusi dengan bahasa sendiri secara bisa dilakukan kelompok asal. Oke, baik anak-anak, itu akan membagi kalian menjadi kelompok asal. Untuk Ruth, Keisha, Cici, dan Rizka akan menjadi kelompok 1. Untuk Laura, Bella, Grace, kalian akan menjadi kelompok 2. Untuk Marcianda, Christine, Anggarana, dan Trevi akan menjadi kelompok 3. Untuk Arina, Jessica, Chelsea, dan Anggreni akan menjadi kelompok 4. Kelompok-kelompok yang sudah disebutkan adalah kelompok asal kalian. Sekarang Ibu mau kalian menghitung dari nomor 1 sampai 4. Dari Keisha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baik anak-anak, sesuai dengan nomor kalian yang tadi menyebutkan nomor 1 siapa? Saya, Bu. Baik, yang menyebutkan nomor 1 akan menjadi kelompok ahli nomor 1 tantangannya, nah, yang dimana kalian akan membahas tentang manajemen sampah dan daur ulang. Yang menyebutkan nomor 2 saya, Bu. Oke, tantangannya. Yang kelompok kedua akan menjadi kelompok ahli yang membahas tentang menanam tanaman dan merawatnya. Yang menyebutkan nomor 3. Oke, turun tangannya. Kalian akan membahas tentang bangunan ramah lingkungan, dan yang menyebutkan nomor 4. Oke, turun tangannya. Kalian akan membahas tentang transportasi ramah lingkungan. Baik, semuanya coba kalian bangkit berdiri. Sesuai dengan nomor yang kalian sebutkan, di sini akan membahas tentang kelompok ahli 1, di situ kelompok ahli 2, di sini kelompok ahli 3, dan di dalamnya kelompok ahli 4. Ibu akan membagikan materi sesuai dengan materi yang akan kalian bahas.
selesai, kalian akan kembali ke kelompok asal kalian. Ibu akan kasih kalian waktu 5 menit membahas materi itu, supaya kalian juga dapat memberikan informasi kepada kelompok asal kalian. Apakah sudah selesai diskusinya, Nana? Sekarang Ibu akan mengembalikan kalian ke kelompok asal kalian masing-masing. Lalu dari saat kembali. Oke, sekarang tugas kalian yaitu kalian akan mendiskusikan kepada kelompok kalian tentang apa materi yang kalian dapat dari kelompok ahli tadi. Paham? Paham. Jadi Ibu kasih waktu kalian 5 menit. Setelah nanti kalian berdiskusi dengan kelompok asal kalian, nanti perwakilan dari setiap kelompok akan mempresentasikan atau memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Oke, langsung aja kalian langsung diskusi. Baik, apakah sudah selesai diskusinya, anak-anak? Jika sudah selesai, perwakilan kelompok asal dimulai dari kelompok 1 akan menjelaskan apa yang kalian pahami dari materi kita hari ini. Baik, dari kelompok 1 siapa yang dulu? Baik, oke, siapa depan? Baik, saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Dengan melakukan perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari seperti mengelola sampah, menanam tanaman, menggunakan tanaman, menggunakan bangunan ramah lingkungan, dan transportasi ramah lingkungan, kita dapat membantu mengurangi dampak pemanasan global dan meningkatkan kualitas lingkungan. Setiap individu dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi yang mendatang. Oke, beri tepuk tangan. Oke, perwakilan dari kelompok 2 siapa? Dan Bella, maju ke depan. Saya. Baik, saya dari kelompok 2. Ini hasil diskusi kami. Mengurangi dampak pemanasan global dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengelola sampah untuk mengurangi limbah dan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, menanam tanaman untuk menyerap karbon dioksida dan meningkatkan kualitas udara. Yang ketiga, membangun bangunan ramah lingkungan untuk menghemat energi dan mengurangi emisi. Yang keempat, menggunakan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3 yang menjadi perwakilannya Nana. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Kesimpulan dari bangunan ramah lingkungan adalah bahwa bangunan ini dirancang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui efisiensi energi, penggunaan material berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya yang bijak demi mendukung keberlanjutan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 4. Saya Bu Jessica sama Rizwan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 4, yaitu mengelola sampah dengan baik. Yang kedua, menanam pohon dan tanaman membantu menyerap karbon dioksida. Yang ketiga itu membangun bangunan yang hemat energi menggunakan material ramah lingkungan. Yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Dan anak-anak, menurut Ibu kalian semuanya sudah paham mengenai materi kita hari ini. Kesimpulan yang akan Ibu sampaikan yaitu untuk mengurangi dampak
global, kita semua dapat berperan aktif melalui langkah-langkah sederhana namun sangat penting. Yang pertama tadi kita membahas tentang menanam tanaman dan merawatnya. Dengan menanam pohon dan menjaga lingkungan tetap hijau, kita membantu menyeimbangkan kadar gas rumah kaca di atmosfer. Dan yang kedua yaitu manajemen sampah dan daur ulang, di mana sampah terutama plastik sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan. Dengan mendaur ulang, menggunakan barang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik, kita turut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Dan yang ketiga yaitu bangunan ramah lingkungan adalah bangunan yang dirancang dibangun untuk menghemat energi dan sumber daya alam. Dan yang keempat yaitu transportasi ramah lingkungan, dengan berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan transportasi umum, kita mengurangi polusi dan menghemat bahan bakar fosil. Setelah kalian mendengarkan kesimpulan tadi, Ibu mau bertanya kepada kalian, pembelajaran apa yang kalian dapatkan dan kalian pahami dari materi kita hari ini? Bu, Priska, materi yang saya dapat hari ini, jenis-jenis transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki dapat mengurangi polusi, meningkatkan kesehatan dan hemat biaya, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Priska. Ada lagi yang tahu tentang materi kita hari ini? Manajemen sampah. Oke, Jessica, boleh dijelaskan? Kayak mendaur ulang sampah. Oke, tepuk tangan untuk Jessica. Harap semua jawaban kalian sudah bagus. Tugas kalian pada hari ini, kalian akan mengerjakan tugas pada halaman 96. Besok kalian akan kumpulkan sama Ibu. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang mau memimpin doa pula? Saya Bu. Oke, Bella, maju ke depan. Baik teman-teman semua, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini saya akan membawakan doa agama Islam yang lainnya berbeda. Doa dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran-Nya ya Allah, di mana pada siang hari ini kami telah selesai belajar. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Lindungilah kami. Kami juga berdoa kepada kedua orang tua kami ya Allah, dimanapun mereka berada, lindungi mereka, berikan mereka rezeki yang berlimpah. Aminlah doa hamba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih Bella. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang.